orang ini yang moto gue di waktu di atas pohon gitu ya. Nyom dong, bukan. Gitu ya. Oke, ngomong itu loh. Selamat sore Selamat Beat sore. Listeners. Ini kurang gede ya. Ya. Oke, selamat sore semua Beat Listener Selamat dimanapun sore Anda Beat berada. Listeners. Di rumah dan di mana-mana. Kembali sikat miring bersama Roni McCoy. Bersama BK Bersama Papi Eri. Dan kita menemani kalian dari pukul 4 sampai jam 6 sore. 6 sore. Selamat datang Bang Revi Maskot. Revi Maskot. Selamat Mantap. datang Selamat Bang. datang, selamat di sore. Sikat miring. Di sikat miring. Ya, miring. sikat miring. Berarti Bang Revi ini benar-benar harus miring. Udah miring. Oh, udah miring, udah miring. Boleh bebas pakai. Bebas mau juga dipakai nggak apa-apa. boleh. Nggak usah lah. Nggak usah. Oke, siap. Itu. Oke. Kedengeran juga. Oh kedengeran, oke mantap. Jadi selamat datang sekali lagi Bang Revi di Sikat Miring. Hari ini terima kasih telah hadir. Menyempatkan waktunya, Menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. datang ke Beat Radio, menemui kita yang gak ada guna ini, Gak ada gunanya. yang udah miringnya kelebihan gitu Kalau loh. menjatuhkan ini Iya, menjatuhkan kita diri jatuhin dulu. diri Iya. sendiri. Enggak, kali-kali karena kita nggak ada gunanya mau di pick sama Bang Revi kan Buat jadi apa namanya tuh ditempel display di tembok di galeri apa namanya bau tanah ya, Iya. galeri. Galeri Gua mau bau nanya, tanah. terutama gua mau nanya dulu deh, Oke. daripada itu ditanya nanti belakangan. Kan kalau ada kita bercandaan nih, Bang Revi ya, lu udah bau tanah, artinya kan udah mau mati orang ini. Lu bikin itu nama jadi galeri lu, Iya, itu nickname ya. nickname, nama panjangnya bau tanah banget gitu ya. Bisa aja. Ya, bisa aja. Oke, Bang Revi, coba jelasin Bang Revi. Dulu kan apa Awalnya? awalnya kalau Heeh. kita bikin artwork ya, fotografi. Oke, heeh. Pakai nickname kan. Heeh. Namanya siapa? Saya pakai bau tanah itu. Bau tanah. Bau tanah. Misalnya ada karya foto atau karya lukis, tulisannya bau tanah. Itu tanah sengketa, tanah. Jangan nanya itu. Kan gue nanya. Kali ada spesifik. Di sini nggak ada gitu. jual beli tanah di sini. Masa depan. Iya belum. Iya, iya, iya. Oke. Oh, tapi keren nama bau tanah itu ya. Orang mau ngomong. Oh, oke, sip. Abang maju dikit loh. Oke. Udah? Dah, sip. Oh ya, ininya. Maju. Ini menandakan dia pria sejati. Kenapa? Gue dari tadi ngeliat dia maju gitu. Maju terus, maju terus. Ini pria sejati nggak mau. Oh, jadi, Oke, jadi- Beat listener yang nggak tahu sebenarnya bau tanah tadi yang dibahas oleh Om Erik ini adalah kegiatan galeri jalanan ya bilangnya. Iya. Galeri jalanan. Berawal dari nama panggilan ya. Nama panggilan. Nama panggilan gitu. Nama lapangan panggilan. lah. Kita kan punya nama lapangannya apaan gitu. Kalau karya kan misalnya siapa ada ruangannya lah. Nah, saya pakai bau tanah tuh dulu. Kalau di karya-karya foto ditulisnya bau Bau tanah. Oh, bau tanah. Berarti hasil karya Bang Revi deh tuh gitu. Oke. Nah, saya jadi galeri jalanan. Nama bau tanah galeri jalanan. Oke. Jadi kayak trademark lah ya. Jadi Trademark. Stempel aja. Iya kan? Jadi Tapi itu lebih ke aktivitas galeri jalanan itu sendiri tuh apa aja itu di dalam? Oh dulu pameran foto. Pameran foto, Terus oke. pameran macam-macam ya, musik, terus seni rupa. Lama-lama jadi kegiatan belajar mengajar. Oh, ada belajar mengajar gitu. Banyak ada. Dan itu dipungut biaya? Kagak. Oh, itu gratis saat Paling itu kolekan ya. bikin baju. Itu ada lah kolekan itu. Kalau kan bikin baju bau tanah gitu. Iya baju kelas biasanya. Oh, Kan baju ada angkatan kelas. pertama, angkatan kedua Oh, gitu. gitu. Oh, penanda ya, penanda. Iya. Oke. Dan itu saat itu di Cikini ya? Di stasiun Cikini. Stasiun Cikini tahun berapa itu, Bang? Itu kita startnya dari nongkrongnya dari 98. Jadi galerinya itu 2005 lah. 2005. Oh. Dan itu masih eksis sampai sekarang. Kalau hari ini vakum ya. Karena kan tempatnya udah diperbaiki juga di stasiun Cikini juga. Jadi nunggu waktu terbaik lagi aja. Buat Tapi bukan berarti vakum nggak berkelanjutan nantinya nih. Berkelanjutan Kita terus kan berarti kan? Kan teman-teman yang di galeri jalanan tuh banyak yang buat macam-macam. Masih juga. berkarya. Jadi kita Oke. masih tektokan lah ketemu Oke, support oke, kegiatan oke. mereka. Artinya di Cikini, yang stasiun Cikini ini sementara ini di off dulu, di cut dulu, tapi di sisi tempat lain Itu ada masih tempat ada lain. wadahnya itu untuk mengeluarkan Sharing-sharing. unek-unek. Apa? ini karya seni, Roni. Oh, gitu. Bukan unek-unek. Kalau unek-unek tuh lu.
Masalah mulu hidupnya. Oh iya. Heran Ini deh. karena lu tadi denger dong omongannya itu seni. Karya. Tau nggak? Bukan unek-unek. Tapi berawal dari enek gitu aja. Bener kan? Iya. Udah kan seneng banget ada temen lu. Iya lu, enggak pernah dibantuin lu sebelah Iya, lu. oh. Oke, jadi balik lagi ke The Pickers ya. Jadi selain penggagas tadi Galeri Jalanan, Bang Revi itu juga adalah seorang pickers, penjual atau pedagang barang-barang vintage. Nah, kan tadi kita berdebat soal Iya. vintage, klasik sama Antik. antik. Coba Antik. Bang Revi bisa dijawab nggak? Kalau antik itu barang tua ya. Coba Bang Revi ke kamera Bang Revi. Biar beat listener tahu, biar beat listener tahu perbedaannya ya. perbedaannya antara Roni dengan Bang Revi. Nah, jadi mana klasik, barang antik sama vintage Tua. ya. Oh, Vintage oke. sama bukan tua, yang ngomong tua. Ya, dengerin beat listener. Iya. Jangan sampai salah nih. Jadi antik, klasik sama vintage. Vintage. Ini Coba. kali retro kali. Retro. retro. Kalau retro lebih ke apa tuh? Kalau retro barang-barang yang direstorasi, barang-barang antik. Oh, barang antik direstorasi. Bukan direstorasi, dibikin baru. Dibikin baru. Dibikin baru. Dengan sebentuk asli-aslinya. Gayanya hampir sama. Hampir sama, oke. Kalau vintage barang lama yang dipakai. Barang lama Oke. dipakai vintage. Yang kita pakai, yang misalnya meja yang dulu masih dipakai. Artinya pakaian. si bentuknya itu dengan ada kerusakan apa-apa nggak ada perbaikan. Jadi barang yang Utuh aja seperti itu. barang yang Oke. dinikmati. Oh iya oke. Vintage itu ya. Kalau antik itu barangnya. Oh, si barangnya. si barangnya. Iya, objeknya. Objeknya. Objeknya, Objeknya. lebih ke objek. Lebih ke Oh, yes, objeknya. Gitu. Gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi udah tahu beat listener ya sekarang ya. Tahu ya. Jadi bedanya. Kadang-kadang kita kan nyamain semua yang vintage Iya. iya, yang antik Iya aja gitu semuanya. klasik iya. Jadi gitu. kalau antik itu bendanya sendiri Iya. gitu. Jadi kalau vintage itu barang yang digunakan Nah, diapresiasi lah. diapresiasi jadinya. tapi nggak direstorasi. Nggak direstorasi. Yang vintage Kalau ini kan ada yang rusak misalnya, kalau rusak kan direstorasi Ya, boleh lagi. direstorasi. Kalau retro, barang-barang berbentuk barang lama yang dibikin baru. Oh, ada penduplikatan. Produk baru. Atau dia terinspirasi dari era itu. Nah itu dengan model seperti itu. Benar. Berarti PMP termasuk retro loh. Bisa jadi Ya? itu. Ya kan? Jadi kayak inilah kayak apa radio-radio lama tuh ya. Kan sekarang dibuat baru tuh. Iya, Tapi iya, memang dia desainnya Ngambil modal ambil dulu. modal dulu. Kayak dulu kan yang di belakang baterainya tuh dibuka belakangnya Iya, tuh radio ada tuh kan. tabung-tabung lah Baru segala dikasih macam. baterai Iya, gitu iya. kan. Oh, Tapi jadi mau begitu. nanya kalau ini di restorasi masih bisa. Enggak Oh, bukan. Ya buang aja ya, Buang ya. Oh, iya. Lebih ke di apa namanya di balsam. Biayanya mahal banget restorasinya Makanya. pakai alat berat, coy. Oke, tapi kalau Bang Revi sendiri berjualannya di Saya di Jembatan tokonya. Hitam. Itu nama tokonya Gudang Jimat. Gudang Jimat ya. Gudang Jimat. Iya, Gudang Jimat. Cakep Momennya banget dong. namanya. Momennya apa enggak tuh? Ya, begitulah. Gudang Jimat loh namanya. Udang jimat ya. Jadi kalau pada pengen main ngelihat di sana juga banyak kan, banyak banget banyak. pasar Orang barang bekas, bekas lah di sana ya di Jembatan Hitam. Nah nanti ketemu Bang Revi itu di sana tuh akan ada toko Gudang Jimat. Nah gitu. Nah, kok bisa namanya gudang jimat, Bang? Maksudnya ada inspirasi kemana tuh? Jimat kan orang-orang dulu nih. iya. Kita ngelihat ke orang-orang dulu itu iya, iya. benda yang membuat kita percaya diri. Oh iya benar. Ya, jadi barang-barang yang saya jual itu hampir rata-rata bikin orang seneng lah. Jadi orang Vintage, pede lah ya semakin gitu. percaya. Oh benar. Sekarang kayak gitu. Gila. Keren loh. Namanya gudang jimat loh. Iya. Tapi bener ada jual jimat gak sih Bang? Sering Oh iya. banyak karena kan macam-macam barangnya. Karena zaman dulu itu banyak Juga barang-barang ya. yang ada isinya. Gue tadi ngobrol. Dia Ada punya isinya. dia punya batu. Iya. Jadi kalau lapar nih batu bawa ke warteg. Makan. Bawa ke warteg. Oh, warung Padang ya, Bang Revi ya. Tuh, makan cuman bayar. Ya iyalah. Iya, cuman bawa batu itu bawa ke sana. Bisa aja lu mau bawa apa juga bisa kan intinya. Tapi sebelum membuka kayak toko ini ya, kenapa mesti gitu sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia lagi gemes sama gue hari ini. Iya, Oke. maksudnya sebelum membuat toko itu kan pasti ada awalnya nih ya, ya Oke, dong. iya. Maksudnya terinspirasinya maksudnya karena emang memiliki apa namanya Jiwa. hobi Jiwa. hobi mengumpulkan Iya. apa sih? Oh, iya. Pasti kan gitu ya Punya awalnya. hobi itu memang Iya itu. kan? Emang awalnya. dari dulu ya Bang ya. Dari kecil. Dari kecil Ya, tuh emang suka barang-barang
Antik klasik Antik lah gitu ya, ya. barang antik lah ya. Nah dulu pertama kali ngambilnya dari mana? Enggak, awal tertariknya tuh dulu dari era Jatinegara, Bang. Oke, Nah, jadi negara, ya. Jenderal Urip. Ya, Jenderal Urip tuh dulu pasar loak juga, terus macam-macam lah, pusat lah segala Jatinegara, macam. Kampung Melayu. Iya. Jenderal Urip. Jenderal Urip. Oh, oke. Nah, itu dulu macam-macam lah ada di situ. Berawal dari situ, terus lama kelamaan masih sering main ke tempat-tempat, ke pasar-pasar. Doyannya nongkrong di pasar saya. Karena saya motret kan. Oh, motret Iya, juga. fotografer Saya- juga. saya Oh, motret. fotografer juga. Iya Mandra. Dia bareng sama patuk-patuk jenglot gitu lo baru cocok. Kagak maksudnya itu jenglot yang tadi, maksud gue jenglot. Jenglot yang tadi maksudnya. Bilang jenglot Iya. dong, nggak ada yang tahu lelui. Makanya luwe lagi ya, jenglot ya. Oke. Jadi dulu sering nongkrong. Iya, Oh. ya sering jalan ke Jalan, ke pasar foto, motret, gitu ya. beli Aduh, lucu atau banget. gimana lah gitu. Tahun-tahun 98 itu era krisis, saya mau motretin pasar karena pasar lagi turun ya. Betul. Di Jembatan Hitam. Selain di Jembatan Hitam tuh ada di Manggarai sama di Tebet. Gue tahu jembatan merah. Kalau jembatan hitam sebelah mana? Jatinegara arah ke Melayu. Kampung Melayu. Lebih dekat ke Kampung Melayu dia sebenarnya. Ayo, pernah lewat situ enggak? Kalau gue Tadu, sih emang nggak makanya gue pernah. baru dengar jembatan hitam. Kalau dari Jatinegara, Kampung Melayu, stasiun, terminal Dia perbatasan antara tengah-tengah. antara Jatinegara Kalau terminal itu sebelum terminal, Sebelum terminal. lampu merah pertama. kan Jatinegara dulu terminal. Itu lampu Kampung merah Melayu, pertama dia. Bidara Cina. Iya kan Bidara Cina ya? Iya, deket Tanjung situ. Lengkong. Lebih dekatnya sebenarnya rumah sakit apa di situ ada Di center? Bukan, itu Bukan. kelewatan. Oh, jauh dong, lagi. kejauhan. Ini kita lama-lama kayak connect gitu ya Iya, Kampung nggak Melayu. ngerti. Padahal ada map Kampung loh Melayu sekarang Senen, ini ya. Ada map bang. Ada map ya? Oh, iya, tinggal nyari ntar ya. Nah, Jembatan Mbak, hitam ya. Dekat kali hitam Terkenal lah itu sekarang. Kali hitam. Bang Revi sendiri kalau jualan spesifikasi barangnya itu lebih ke apa semuanya? Segala barang. Kalau sekarang lebih ke ya barang-barang vintage itu karena kebutuhannya sinematografi dulu. Buat film. Buat film. Apa setting apa ya? Buat artistik. Dekorasi. artistik. Oh, itu. Iya. Tapi abang dulu foto itu berarti jatuhnya street photography ya? Iya. Namanya ya street photography kan? Ya, cuma motret di jalan ya disebutnya orang bilangnya Namanya street street photography. Cuman saya juga mau motret kebudayaan masyarakat adat itu. Itu pernah foto di mana tuh yang masyarakat adat itu? Ada di Lamalera, ada di Dayak, di Mentawai, Oh, Baduy. kemana-mana dong itu berarti ya? Yang udah pasti ke dalam hutan lu ya. Iya. Iya kan? Ya kan? Oh, gua inget nih. Coba tahu deh. Akhirnya Apa coba? kembali Pernah pikirannya. ada di Akhirnya- majalah kan? Akhirnya Ya, pernah nggak? tahun-tahun Iya, udah lama gitu ya. tahun waktu masih era majalah ya Iya, iya. sering. akhirnya orang ini yang mau tahu gue di waktu di atas pohon gitu ya. Senyum dong, bukan. gitu ya. Oh iya, gue ngomong itu loh. Bukan, bukan. Oh tapi kemana-mana untuk foto. Betul. Oh Ya. sekalian pickers juga enggak? Seketemunya. Oh. Biasanya kalau setiap jalan suka beli atau oke lah ini barter kan ada yang barter juga ada yang beli segala macam. Kenapa sih Bang Revi ini di belakangnya dikasih nama maskot? Kok maskot? Maskot. Iya. Nama asli itu justru. Yang bau tanah nama palsu. Oh, maskot itu nama asli. Oh, gitu. Jadi Revi maskot itu bukan nama panggung. Enggak ya. Jadi Panggungnya bau tanah. nama panggungnya justru bau tanah, benar. Jadi lu perlu tahu, lu juga wajib nge-follow IG-nya itu ada Revi Maskot. Terus di mana lagi? Gudang Jimat IG-nya. Gudang Jimat. IG-nya Gudang Gudang Jimat, Jimat. IG-nya Gudang Jimat tuh. Jadi untuk kalian yang suka barang-barang vintage, klasik, antik, pokoknya apalah ya. Ya sih. Ketril. Bisa langsung datang ke Jembatan Hitam ya. Ya. Iya emang bener. Di jembatan hitam. Di jembatan itu banyak. Banyak. Oh, jembatan hitam. Ya Kan kalau ada. emang pengen sun sama Kalau pengen Bang ketemuan Revi, bisa nongkrong, ya, kita ngeliat. nongkrong di Iya, Gudang bisa Jimat.
Di Gudang Jimat. Di sana juga kan? Iya di Jembatan Di Hitam. Jembatan Hitam. Jadi bisa ngobrol-ngobrol lah. Iya. Seputar itulah. Sebenarnya kalau kalian searching nih ya, kan sebelum Bang Revi kesini kan gue juga pengen tahu ya Bang Revi ya. Gue lihat di YouTube banyak ternyata yang memang sudah mengangkat nama Bang Revi, gitu. Bahas tentang ada street fotografi, ada memang tentang tadi galeri jalanan bawah tanah tadi. Bawah tanah. Gitu. Memang menarik sih Bang Revi. Dan One ada package ternyata ada lengkap. museum juga ya, Bang? Nah ya itu Itu juga. ya? Ada museum ya. Museum Dulu itu ada tahun museum. berapa? Museum Tato Museum 2013. Tato museum. Tato museum. Jadi khusus tato tuh museumnya. Tujuan Beragam itu. tato lah. Beragam tato, khususnya Dari- tato Nusantara ya. Oh, Nusantara. Ada Oke, tato oke. masyarakat adat itu. Iya, iya, iya. Nah itu waktu itu di mana lokasinya? Di Matraman. Matraman. Matraman di mana? Belakang Puji Film. Kalau tahu Puji Film zaman dulu tuh perempatan Matraman. Tahu, Puji Film. Tahu Oh, kalau tahu. itu. Berlan. Berlan, tahu nggak Berlan? Enggak. Enggak tahu gue. Nah, di belakang sana tuh. Oh di belakang. Oke. Berarti di sana tuh banyak seniman-seniman tato juga ada di sana. Banyak. Sekarang udah pada banyak yang di Bali sekarang. Oh, malah ke pindah. Bali Ke ya. Bali. mereka ya. Oke. Tapi laku di sana kali ya Pak. Kalau buat komersial ya. Kalau tato museum kan lebih ke pendidikan ya, lebih ke riset, lebih Itu apa aja yang yang dipertontonkan untuk orang yang berkunjung ke Museum. museumnya museum itu barang-barang khususnya alat tato? alat Oke. Terus Dari berbagai daerah ya, ya, pedalaman. terus kebanyakan display perjalanan saya juga atau barang-barang yang aslinya saya dapat dari Jembatan Hitam, saya display di situ. Oh, oke. Terus lebih ke tato museum itu asli belum siap secara museum ya. Secara museum. Secara fisik bangunan maksudnya. Cuman Oke. itu bagian dari trigger aja supaya negara itu mengiyakan tato tradisi itu. Mengiyakan tato tradisi. Sebenarnya kalian sadari nggak sih apapun kegiatan yang dilakukan Bang Revi sebenarnya pesan tersiratnya sih. Iya kan? Maksudnya foto misalnya, foto itu untuk apa? Ketika bikin museum untuk apa? Bau tanah sendiri juga kan sebenarnya untuk apa gitu. Ya, jadi Bautan Tato Museum itu saya diundang waktu itu sama teman-teman Malaysia tuh Sarawak buat hadir ke acara internasional tato. Saya datang sama teman-teman di sini dari Jakarta. Apresiasi itu nyatanya dari kegilaan kita di Jakarta nih, kan bukan saya doang. Oh, Ada iya, iya. sinematografer, ada tato artis, macam-macam mengangkat tentang tato tradisi. Dan itu berdampak ke Asia Tenggara nyatanya apa yang kita buat. Oh, yang lu gagas itu. Yang kita rame-rame. Oh, penggagasnya rame-rame tuh. Kalau saya kan dari fotografi, kan ada yang dari tato artis. Berdampak jadi tren di Asia Tenggara, orang-orang mulai mencari tato-tato asli mereka juga gitu. Oh, gitu. Jadi pas di Sarawak, Sarawak ini kan di tanah Borneo dia. Dayak juga ya kan. Saya pikir tuh mereka tuh mapan gitu loh. Jadi pulang dari sana saya langsung bikin tato museum. Oh, gitu. Oh pulang dari sana. Pulang dari- bikin Idenya ya keluar dari sana itu. Karena kalau ngelihatnya ini adalah rada politis. Kalau orang Sarawak idenya tahu juga, mereka sangat bisa Bikin museum. Borneo Tato Museum. Kalau mereka yang bikin Borneo Tato Museum, kita ketutup kita. Akhirnya saya bikinnya Bautan langsung Tato ya. Museum duluan. Masih ada. Tutup hari ini karena Hari ini tutup. harga sewanya kagak kuat kita. Oh, masih bangunannya itu masih ini. Nyewa. Sewa. Iya. Belum ada bangunan sendiri. Belum sewa, Bang. Tapi untuk yang dipamerkan kalau memang museum itu benar-benar sudah terjadi fake museum, itu udah oke banget. Itu udah diakui sama teman-teman Europe. Lu jangan ketawa ya. Enggak, bilang fake-nya itu kaget gue. Sampai hari ini banyak peneliti-peneliti tato masih ngontaknya ke kita. Wah. Untuk keberadaan tato-tato yang dulu itu. Jadi mereka nanya ke saya kasih tahu nih ke siapa. Ya, mereka tuh taunya ya dia nih orang duluan gitu loh. Oke. Sayang tuh ya kalau misalnya. Sayang loh. Tapi biasa kan kalau gitu-gitu kan idenya ada oke orang soalnya. ada kita punya ide ternyata udah di ini orang duluan. Iya Ide itu makanya. oke. Bang Revi nggak pengen menghidupkan kembali? Oh iya pengen. Pengen. Kalau tato museum tuh harus tuh karena harus diiyakan. Tato itu bukan kriminal kan. Benar. Betul. Betul. Art Apalagi itu kan. itu rootnya orang Indonesia.
Ada ya, memang ada itu ya. Ada sampai hari ini. Hari ini ada. Gue jadi kayak jadi dejavu sih, yang narsum kita yang tato juga sama, orang speak up juga tentang tato kan, bagaimana dia juga pengen dilihat oleh pemerintah. Pemerintah. Kalau Jadi saya ada lebih pengakuan lah gitu. Pengakuannya bukan tato hari ini, sebenarnya pengakuan tato masyarakat adat. Adat ya, kalau Bang Revi. Iya, lebih soalnya kan itu concernnya kan adat. memang udah turun temurun ada ya. Kalau yang Dari tato-tato bentuknya. hari ini, ya, tato hari Iya, ini. kalau mereka memang lebih ke apa namanya, bahas Seni. SOP gitu bukan kan. masalah tato menjadi bahan komersial. Komersial Itu yang maksudnya sekarang ya, itu. pariwisata. Ini Betul. tato masyarakat adat itu adalah prinsipal ya. Apa sih penanda apa sih gitu ya? Untuk orang adat itu. Ya, Budaya kan? Penandaan dia anak suku. Anak suku ya? Iya. Oke. Dan masing-masing suku tuh ada, maksudnya masing-masing daerah Iya, tuh ada. iya, beda-beda ya. Beda-beda. Coraknya. Kan kelihatan itu ya. Keren banget itu. Harusnya Betul, dihidupkan betul. kembali ya museum Tapi itu ya. untuk sampai selama ini pemerintah sendiri pengakuannya bagaimana? Katanya sih udah diiyakan, katanya cuman kan kagak digembor-gemborkan kan. Nggak terlalu dia nih ya ada. Harusnya digembor-gemborkan supaya orang kagak dianggap kriminal gitu loh. Di mana-mana tuh di katanya sih. Ya kan kalau kita ingat dulu tahun berapa yang tatoan itu kan Iya, tanda Petrus. mereka habis keluar dari Ya, penjara itu kan ada pelakuan Petrus gitu kan. Seperti itu gitu ya. Jadi image-nya ya begitu. jadi Iya, betul. Gue seorang jadi orang benar banget sih gue. Tatoan dulu lah. Lo bikin tuh di jidat tuh. Karena justru sekarang anak muda malah banyak ya tatoannya. Ya itu jadi ya mereka pikir itu art ya, jadi bukan. Betul. Seni apa untuk tubuh. tubuh. Betul. Kalau masyarakat adat kan itu bagian dari perjalanan hidup sama kenangan. Iya, benar-benar. Cuman ke kita juga jadi sama kenangan ya, itu penanda-penanda waktu benar. kan. Benar-benar. Gue pernah di sini, gue nandainya ini gitu ya. Oke. Tapi katanya ada suatu pantangan kalau kita bikin tato itu tato istri. Buat dicoret kalau cerai gitu. Iyalah. Dihapus-hapus. Ada ngamuk. Kenapa ya? Ya juga sih. Iya, ntar kan kalau masih ada terus dia sama ini divorce ke sono. Lu ilangin ya gambar itu gitu kan. Coret gini. Nah, kan. disilang. Makanya kalau jangan tato istri apa suami. Iya, Kan betul. Anak kek gitu Nah. kan, orang tua gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang, ini kan tadi banyak banget ya sebenarnya yang udah dilakukan sama Bang Revi gitu, segala ide yang udah pernah dibikin gitu. Ada nggak sih ide yang emang lagi pengen dibikin tapi emang belum kesampaian? Pengen bikin apa lagi? Yang greget gitu loh. Ya, tadi Kalau ini kan galeri, udah nih ya. Museum Ya. udah gitu. Cuman memang kalau buat saya sih udah sukses sebenarnya. Udah ya. Bikin segitu tuh sukses karena memang segitu Skupnya. skupnya. Biarin yang lain yang bikin yang ide itu akhirnya jadi orang-orang yang bikin. Biar mereka berkembang juga. Oke. Atau akhirnya pemerintah bikin ide itu. Pemerintah bikin tato museum. Tujuannya bukan kita yang bikin. Emang ngapain juga kita nungguin satu tempat kan. Iya, benar. Kalau yang sekarang pengennya saya tuh jalan-jalan sebenarnya keliling Indonesia pakai mobil sama mandai besi. Mandai. Mandai besi. Oh, pandai. Pandai Pandai besi. Mandai besi. Pengennya gitu. Pakai mobil terus ke kampung-kampung lagi. Khususnya ke Pandai. Pandai besi nyari gitu kan. ngelihat Oke. mereka. Cara mereka ngolah darah ini bagaimana? Dulu udah saya lakuin, cuman kan belum difilmin. Oh, lebih ke ngedokumentasi Masih ya. foto. Tapi ada foto-fotonya. Punya, fotonya punya. Pengen mengangkat seni pedang tadi berarti ya di setiap Iya. daerah ya, Iya. berarti gitu ya. Oh. Karena cirinya kan beda-beda juga. tiap Iya. daerah. banyak banget. Banyak keris, golok, Gitu. ada Mandau lah segala macam. Kalau yang dari Aceh apa? Yang dari Rencong. Rencong, iya, iya, sama iya. singkin. Singkin. Singkin panjang itu yang dipakai para tengku tuh. singkin. Disebutnya singkin. Ada lagi singkin. Ada. Gue cuma tahunya rencong doang. Nah, rencong itu ya pisau kecil. Pisau Singkin kecil. itu pedang. Sama Atau kayak pedang. apa? Kayak badik di Makassar ya. Nah, itu pisau kecil. Pisau kecil. Oh, tapi mereka pisau panjangnya juga ada. Nah, itu singkin. Singkin. Berarti impiannya itu pengen mendokumentasiin pedang ya, apa Iya, senjata tajam ya. tajam. Oh, enak Tapi kayaknya banget banyak itu sih. keliling Indonesia. Visinya tuh maksudnya ya paling enggak Mengangkat. mengangkat semua ya dari tato, dari ya itu Iya, khususnya pedang. budaya Indonesia gitu lah ya. Kayak aku tuh lebih pengen tuh Bang Revi tuh
tadi kan bilangnya kan pengennya namanya The Pickers ya dibilang ya. Aku malah pengennya tuh Bang Revi pelaku budaya tadi aku malah pengennya. Pickers itu kan buat perekonomian. Hmm. Kalau budaya itu kan ada orang hidup dari kebudayaan. Saya mau menghidupi kebudayaan. Nah, Menghidupi kebudayaan ya. bukan hidup dari budaya. Oh, tuh lu tuh. Jadi lu nyanyi kalau di warung pecel lele lu jangan minta ini. Gope ya. Minta berapa? Nyanyi aja. Kenapa dipecel lele ya? Minta nawarin pecel lele. Imajinasinya emang mind blowing. Mind blowing. Lu kalau misalnya ngamen lagi di pecel lele, bawa mesin edisi Bang. Iya. Jadi langsung gitu. Transfer. Oke, ini kan waktu itu sudah semakin mepet. Biarin dia coba yang ngomong. Ya karena Di waktu pertanyaan sudah terakhir lah. penghujung acara kita ya kan. Ada pertanyaan terakhir nggak? Visual. Oh my God sama Bang Revi ada pertanyaan terakhir nggak sebelum kita tutup? Kenapa gua ya? Iya, karena lu selalu paling Oh gitu ya. Out of the out of the box. box. Tutup. Coba. Ya paling apa sih maksudnya pesan-pesan ya Yes. buat iya dong generasi yang kedepannya nih generasi Iya. kita ya. Generasi kita bukan generasi kita ya, generasi anak-anak muda tuh. Ngerasa gitu. Iya. Ada pesan-pesan nggak sih Bang untuk anak-anak Pelaku inilah. Ya mungkin apa namanya yang suka-suka dengan ya kayak tadi ya tato atau barang-barang dan vintage mereka-mereka atau yang senang dengan kebudayaan gitu itu apa Bang? pesannya gampang sih, sederhana. Buat ngelakuin sesuatu bisa dipercaya aja. Oh, trust ya. Trust. jadi Kita nggak mau selalu nakal kayak gimana kalau dipercaya, nakalan gitu tutup lah itu. Oh, jadi membangun trust dulu. Iya dong. Jadi nggak semuanya selalu dengan Money. misio. Iya kan. Tuh, jadi orang percaya lu nakal maksudnya. Gitu. Iya, oke. Kalau lu nggak ketutup nakal lo soalnya. Betul. Om. Udah kelewatan ya nakalnya ya. Aduh. Oke deh kalau Jadi kita udah begitu. panjang lebar ya. Jangan banget, lupa nih untuk penggemar vintage ya. barang vintage, barang Barang-barang antik. vintage, barang antik, juga klasik, Main atau jimat mungkin itu. tato juga, semuanya deh. Ada jadi satu lah pokoknya. Bisa hubungin atau bisa datang ke Jembatan Hitam di Gudang Jimat. Nanti bisa ketemu juga sama Bang Revi Revi Maskot. Maskot ya. Pokoknya di situ ada deh. At Revi. Oh ya Instagramnya at Revi_Maskot. Gudang Jimat. Juga ada kan? Jimat Ah, juga Gudang Jimat juga Gudang ada. Jimat. Gudang Jimat juga disambung ada. semua nggak Bang? Gudang Jimat. Iya, Ya, Sambung. Gudang Oh. Jimat. At Gudang Jimat. Atau juga di YouTube-nya juga ada ya. Ya. Ada. YouTube-nya Subscribe juga Revi di Maskot. subscribe, like and share di Revi Maskot. Revi Maskot. Oke, di situ lengkap lah. Bisa Ada apa aja? ada apa? Ya banyak lah pokoknya. Banyak Lengkap. lengkap. Pokoknya Pokoknya lu linglung. wajib nge-follow semua. Kaget. Oh, Iya, gitu. gitu. Ya. Tapi kalau emang pengen ngobrol lagi ke Boleh. tentang Mas Revi. apapun ke Bang Revi juga bisa. Tentang barang-barang vintage yang ada Iyalah, di datengin aja tempat langsung lu ke gitu, Jimatnya. ngobrolin gitu ya, boleh. Atau DM dulu juga boleh kan ya ke Instagram. Ada boleh Itu- apa boleh itu tuh, bawa itu ya- sajian yang- nggak? yang bikin kesal tuh gitu tuh. Bang, yang lu bikin kesal apaan, Bang? Ada sih kata gitu. Dia cuma nanya-nanya doang tapi beli kagak. Kalau itu udah biasa Itu Bang udah Revi biasa, mah, pasti. wajar ya, udah Namanya banyak pedagang pasti. ya. tapi pada dasarnya lu kan mau mengedukasi Iya, ya. Nah, itu yang penting. Itu sebenarnya Itu mengedukasi. mantep. Jadi lu bisa tahu kenapa perut laki-laki buncit itu ada belalainya di bawah. Tuh Bang Revi juga bisa tahu tuh ada ceritanya tuh. Ya. Lu yang tahu ceritanya. Gajah. Gajah ya. Oke, Bit listener. listener. Terima kasih ya atas atensi kalian semua, Bit listener Untuk dimanapun tetap, Anda untuk stay. di sini. Juga terima kasih untuk Bang Revi. Bang Revi udah banyak, mau Bang hadir, Revi. banyak Udah mau ceritanya yang bermanfaat banget. Benar. Gitu ya. Makasih. Ya, makasih. karena banyak sekali cerita-cerita. Oh iya, pengetahuan. Ini juga belum kelar sebenarnya. Belum ya. kelar. Karena Kita Banyak. lanjut lagi di bawah nih kayaknya. Kita lanjut lagi, oke. Oke. Oke, terima kasih Bit listener. Kita ketemu lagi next week ya. Heeh. Di hari yang sama, di jam yang sama. Heeh. Oke. Setiap hari apa? Setiap hari Kamis jam 4 sore. 4 sore hingga Hingga jam 6 malam. 6 Ini malam. orang dibantu mulu ya perasaan. Enggak, ya. biarin Jam biarin. 6 malam. Dia mereka perlu Dengan bantuan. tema dan tamu yang berbeda. Beda. Asik. Saya Roni McCoy Saya Beka. Gue Papi Erik. dan bintang tamu kita. Revi Maskot. Oke, Asik. kita akan jumpa lagi. See you. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.